Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cinta Ramadhani, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi pembelajaran matematika. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan psikologi pembelajaran matematika itu? Ini meliputi studi tentang perilaku dan proses mental siswa serta bagi guru mengajar matematika yang mengenali aspek psikologi siswa seperti kemampuan berpikirnya, emosi, mental, keyakinan, dan skema diri dan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, psikologi menurut para ilmuwan, menurut Muhib bin Syai 2001, menspesifikasikan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selalu individu maupun berkelompok, bahwa dalam hubungan dengan lingkungan, tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang tampak meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berpikir, berkeyakinan, berperasaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada 6 macam aliran psikologi pembelajaran matematika. Yang pertama adalah aliran psikologi tingkah laku atau behaviorisme. Yang kedua adalah aliran psikologi kognitif. Yang ketiga adalah aliran psikologi kognitif konstruktivisme. Yang keempat adalah aliran psikologi Piaget. Yang kelima adalah aliran psikologi Brunner, dan yang terakhir adalah aliran psikologi Van Hiller. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu macam psikologi pembelajaran matematika, yaitu adalah hukum akibat atau law of effect. Adalah salah satu dari 3 hukum pokok dalam teori belajar yang dikemukakan oleh Edward Leitzendick, yang dimana menjelaskan bahwa individu cenderung lebih siap untuk melakukan tindakan tertentu jika ada kesiapan dari individu. Jika individu sudah siap untuk melakukan suatu tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan memberi atau mendatangkan kepuasan. Namun, jika individu tidak melakukan tingkah laku, maka akan menimbulkan kekecewaan yang akan mendorong individu untuk melakukan tingkah laku lain yang untuk mengurangi kecewaannya. Hukum akibat ini mengatasi aspek fisik dan psikis dari kesiapan peserta didik untuk menerima informasi sebagai rangsangan dalam belajarnya. Oke, saya akan menjelaskan 5 macam hasil belajar dan kapabilitas menurut Gardner. 1. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual meliputi keterampilan dalam berpikir analisis, sikap, dan pemecahan masalah. Yang kedua, strategi kognitif. Strategi kognitif meliputi cara berpikir, mengenal, elaborasi, pengaturan mata, kognitif, dan strategi efektif. Yang ketiga, informasi verbal. Informasi verbal meliputi pemahaman dan penggunaan informasi dalam bahasa yang digunakan dalam belajar. Yang keempat, keterampilan motorik. Keterampilan motorik meliputi kemampuan dalam melakukan gerakan yang diperlukan dalam belajar. Yang kelima, sikap. Sikap meliputi perilaku, keinginan, dan motivasi dalam belajar. Dalam belajar matematika ada 2 objek yang dipelajari, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Sedangkan objek tak langsung berupa keterampilan menyelidiki dan pemecahan masalah. Belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana cara belajar hasil belajar. Harus didasarkan pada pengamatan tingkah laku melalui stimulus respon dan belajar isyarat. Karena manusia itu organisme pasif yang dapat dikontrol melalui imbalan dan hukuman. Selanjutnya, aliran psikologi kognitif. Menurut aliran psikologi kognitif, bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, memandang bahwa tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku ini terjadi di titik konsep paling dalam. Teori ini adalah pengalaman atau pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antara bagian-bagian di dalam situasi permasalahan titik teori belajar. Psikologi kognitif lebih memalingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Aliran psikologi kognitif ini meliputi sikap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi psikologi pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.